pun telinga nak. Nah, siap saudara? Kita sambut orang yang luar biasa. Buya Agus Muslim. Aduh. Nuhun ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, GMer jawabannya pasti Bajra, Bajra, Bajra juara. Oke? Ya. Cek sound. GMer! Bajra, Bajra, Bajra juara. GMer! Bajra, Bajra, Bajra juara. GMer! Bajra, Bajra, Bajra juara. Kalimat sakti. Itu kalimat sakti. Terlebih dahulu terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang merencanakan hidupnya untuk lebih baik. Bener nggak? Itu orang merdeka kan? Oke. Sudah jelas Ang, barusan diperjelas oleh Ang, itu sangat luar biasa. Kahartos deh. Beres. Oke. Apa kesan dari yang Anda terima dari tadi nih, dari tadi pagi gitu ya, kurang setepak diajarkan gitu, sama anak kecil diajarin gitu, bayang rekan-rekan. Oke, itu kenapa saya harus lakukan ini ya rekan-rekan sekalian, karena saya melihat saya GMer raksa jasad katanya gitu. Nah aplikasi nanti gitu, palingan saya pernah. Jadi kartu ya namanya saya dengar terkunaon belum sesuai, yang gitu ya. Tapi orang-orang yang kesini pasti dengar wah, pasti dengar wah, pasti dengar wah. Gua pada tarik pasti. Pan kudu ngagorowo lah bang bara memang. Pas balik kali mah waktu. Tidak naon ya. Dan tiba lagi orang mah ya bang bara, tapi pan sok jadi rasang hayang boga jawaning bari moyonon hayang boga jaringan boy boga teh rasang boga, benar nggak? Berarti rekan-rekan sekalian juga pasti bisa? Sangat bisa, pasti bisa. Ada rumusan lagi gitu. Kayak baiknya barusan Ang menjelaskan mengenai marwah ya, jadi seperti hanya susunan tulang belakang barusan gitu ya Ang. Nah yang saya lakukan dari awal dulu, yang saya lihat dari Buyut Eleng, dari Aki Suma, Buyut Eleng gitu, percis sama dan sebangun seperti itu. Makanya kenapa saya juga nggak dibuat nggak percaya dari dulu kayak gitu. Piraku tina mungkin jadi benghar. Maka ketika Bapak itu berkata kepada saya, mana mah bakal boga seloba gitu pengikutnya, ribuan bahkan jutaan, panjebi gitu kangen banyak. Kebayang rekan-rekan sekalian di belakang Bapak, di mana asalnya tebang mencet gitu. Tapi kebuktian nggak? Terbukti nggak? Oke. Nah rekan-rekan sekalian yang saya hormati, dalam penerapannya nanti ya, kan tadi mulai dari kaki, kemudian dari perut, punggung, kepala, tangan. Terus kemarin kita belajar untuk apa? Teknik cepat dan lain sebagainya kan gitu ya? Anda sudah masuk berarti kan materi seperti itu. Bagaimana yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan berarti kalau di zona kaki, dasari dulu dengan itu. Ayo sakit jadi set. Pakailah teknik itu tadi. Baru dengan teknik cepat. Itu baru cepat. Bisa dipahami? Oke. Aduh capek kabeh mah, ada tadi capek. Nunitah mah gitu, itu loh kudu gitu maksudnya teh. Harus seperti itu. Kalau mau diurai deh pan lieur, kita tadi isuk-isuk terus kudu diurai deh lieur. Nanti kita urainya selanjutnya. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Yang paling penting berarti kewajiban rekan-rekan sekalian adalah bagaimana menyampaikan konteks ini kepada diri kita dan berarti orang-orang yang ada di bawah kita supaya sama dan sebangun seperti itu.
Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Oke, berarti kita apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ke bawah nanti menyampaikan sesuai seperti itu. Jadi pan baheula mah mun uyut suma atau uyut eleh atau bapak ngomong eueuh otak besar eueuh. Ieu otak kecil teh kan ditikna teh nu kahiji ieu, nu kadua ieu, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Orang yang baru kira-kira orang yang baru bisa nggak akan seperti itu? Bisa kan? Langsung fungsional. Langsung fungsional kan? Ada bedanya nggak? Dikit sedikit. Dikit tapi jauh gitu. Benar nggak? Salah aja dalam tangan seperti itu, hasilnya bakal beda nggak? Beda. Makanya itu yang harus menjadi dasar dan itu yang harus dijaga. Itu berarti yang bapak saya ajarkan, yang karena saya dari buyut itu mulai kan, dari buyut eleng, kemudian Aki Suma gitu kan, kemudian ke bapak, kemudian ke saya sendiri. Saya ajarkan lagi, misal ke Ang Edi, misalkan sama. Itu berarti yang saya ajarkan di awal, rekan-rekan sekalian. Oke, Gus pokoknya pasti bisa, pasti semua bisa dengan konteks seperti itu. Cuman rekan-rekan sekalian, saya mau luas calik. Oke, balik meten arunitan. Saya ingin menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian, selain daripada konteks itu, ada yang namanya pernah kita mendengar dengan wastu. Wastu, pernah mendengar? Wastu. Jadi wastu itu apa? Ada yang ngerti wastu? Kesungguhan kan ya? Artinya itu adalah kesungguhan, disungguhkan, diseriuskan. Berarti wastu itu disebut juga dengan totalitas. Sepenuh hati, berarti gitu kan ya? Berarti kalau nggak wastu. Satu pernyataan totalitas kepada diri kita sendiri bahwa kita siap melakukan triknya, berarti gitu. Oke. Kenapa orang setelahnya diwastu? Ayam benang impian apa? Ada yang dapat impiannya, ada yang enggak. Ada dua rekan-rekan sekalian. Nah, totalitas di sini rekan-rekan sekalian, yang pertama berarti totalitas siap nih, kita totalitas siap menjadi pembukti. Karena ada banyak orang yang menginginkan sesuatu tapi belum siap untuk hal itu. Contoh, hayang pesawat terbang. Tapi mau ditanya mau pesawat terbang karena kan murah. Ya mungkin. Nah kasih gitu. Oke, siap jadi pembukti. Jadi berarti mempersiapkan dirinya menjadi pembukti memang gampang gitu loh. Itu susah tapi. Mun hayang mobil kenaon. Bisa tekan mobil atau rek dicicingkeun. Oke madorot gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Siap menjadi pembukti. Yang pertama ini, karena banyak orang yang belum siap menjadi pembukti. Seperti kia. Kalau ditanya, ente mau apa? Saya mah hayang mobil. Bari merong dina kaca jendela. Hayang mobil. Mau mobil gitu. Oke, ada yang seperti itu? Banyak ya? Ditanya lagi. Siap nggak punya mobil? Saya mau mobil. Pasti ayah jawab itu buta kali wadah. Balik deh pertanyaan, siap tuh boga mobil? Ditanya deh, apa jawabannya coba? Siap. Tapi pandangan teh kalur, siap. Ada yang seperti itu? Baik ingat kanu cicilan. Ada yang seperti itu? Oke. Satu hal nih, saya yang pertama kali yang mau saya tanamkan seperti saya menanamkan, bapak saya menanamkan pada diri saya. Saya pasti mempunyai itu besok atau di kemudian hari.
Bisa nggak kita memastikan pada diri kita bahwa hal yang kita tuju itu pasti menjadi milik kita? Tak yang belum ada. Banyak orang yang belum ada untuk itu, gitu loh. Saya mah yang mobil jazz. Oke. Harusnya pernyataannya apa? Saya pasti boga mobil jazz besok atau di kemudian hari. Kuduna memastikan dulu. Saya pasti boga nuk itu, gitu loh. Rek isuk, rek pagi itu belum penting mah bisa jadi nuk itu pasti gitu. Memastikan kepada diri sendiri boleh nggak? Ke orang lain yang nggak boleh. Ke diri kita itu harus memastikan nih, baru gelombang ini ngawastu ini fungsional. Lamun tek itu mau bisa, tapi kamu darah mau bisa. Sok kasar, sekapun. Bisa dipahami rekan-rekan tekniknya nih, mumpung kesini pan heseknya ngariungkeun gitu. Kita susah kan untuk berkumpul seperti ini, benar nggak? Yuk kita samakan persepsi kita gitu loh. Bahwa apa yang saya lakukan, begitu yang rekan-rekan sekalian lakukan, begitu juga yang bapak saya lakukan, begitu juga yang orang tua kita dulu lakukan gitu. Oke. Pastikan dulu bahwa saya siap jadi pembukti ini, dan pasti saya akan dapatkan besok atau di kemudian hari. Satu tuh pernyataannya yang pertama. Yang kedua, siap menyanjung ilmu kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Oke. Karena ada salah satunya yang suka terlihat gitu loh, yang suka tertinggal. Ada yang siap menyanjung ilmu kasasaha teh luar biasa. Tekniknya seperti ini, potensinya bukan hanya kita akan punya pasien, kita juga punya jaringan. Bukan hanya punya jaringan, kita bakal jadi pengusaha. Bukan saja dari pengusaha terapi, kita juga jadi pengusaha properti, bisa. Jadi pebisnis bisa. Bisa. Kebayang gak visioner, benar gak? Oke, dimanapun kita menerangkan ini, tapi nggak ada yang siap jadi ini, tidak memastikan dirinya bahwa dia siap dengan bukti itu. Oke, ada juga yang siap jadi pembukti, tapi tidak siap menjadi penyanjung. Nah, sih siap menjadi penyanjung kan? Pertama, misal tadi seperti A, yang misalkan nih 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 bisa menghormati yang 4. Yang 4 bisa menghormati yang 3, yang 3 bisa menghormati yang 1, yang 2 yang bisa menghormati yang 1. Begitu juga sebaliknya. Yang 1 bisa menghormati yang 2, yang 2 bisa menghormati yang 3, yang 3 bisa menghormati yang 4, yang 4 bisa menghormati yang 5. Itulah reseptor konduktor. Maka kalau seperti itu yang sudah terjadi pada jaringan kita, itulah yang disebut bajra, rekan-rekan sekalian. Nah, belum tentu isa pamadagan jeung urang. Belum tentu isa pamadagan jeung urang. Belum tentu sa pamadagan jeung urang. Tapi lamun teu sa pamadagan jeung urang, goblok kata jelema. Tapi kita harus menghargai struktural ini. Begitu juga sebaliknya, ini harus menghargai 2 harus menghargai 3 menghargai 4 menghargai 5. Itulah bajra, rekan-rekan sekalian. Bisa lah. Mudah-mudahan ada nih. Oke? Inilah yang siap menyanjung ilmu. Mun hayang keterangan loba di YouTube teu kudu pikiran. Loba di googlingnya bener nya. Oke. Hayang ilmu naon? AI tretet panjang. Baca nah ada tolong misalnya gitu. Abdi ya abdi. Oke, bisa dipahami. Jadi siap menyanjung ilmu kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Itu kita tetap menjaga marwah. Karena marwah itu adalah reseptor konduktor. Kecuali, sebagai contoh, si A, si 1 ke si 2. Ada jalur berarti kan. Perintah. Sekali dibere malaweung kene. 2 kali diberi malaweng kene, 3 kali malaweng kene.
backup. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Begitu juga yang dari bawah. Sekali malawung kene, 2 kali malawung kene, 3 kali dah pasti ada perintah backup siap kali gitu. Benar nggak? Dah pasti tahu. Oke, jadi tahu jalurnya seperti itu. Wajib nggak yang bawah menghargai setiap jalurnya? Wajib. Yang atas menghargai yang bawah semuanya. Wajib nggak? Wajib. Itulah reseptor kontrol. Jadi lamun geus diwastu teh bisa mah? Bisa jadi bukti KBOG. Kalau seandainya syarat ini kita lakukan, kita siap jadi pembukti, saya pasti mendapatkan itu besok atau di kemudian hari, dan saya siap menyanjung marwah ilmu ini. Oke, jadi clear tuh timpang. Mudah-mudahan ada pemahaman nih. Kayak kenapa kita udah bisa 10 kali ngawas tuh, tapi anger kieu. Odok saku jero kene. Dikian teh udah. Bisi di luaran sana, bisi seperti gitu. Kita kasih tahu bahwa yang harus kita lakukan ini 2 sikap ini. Apakah perlu saya? Sebetulnya nggak perlu. Kalau Anda sudah mempersiapkan 2 hal ini. Ya waduh, ini mah saya aja gitu kan. Bapak saya bilang, kalau kamu sudah benar-benar siap dengan 2 hal itu, berarti kekuatan kamu itu dengan ilmu ini 100 kali di belakang kamu. Jadi lamun bedeg pangadeg, kalau postur saya seperti ini, berarti di belakang saya minimal 100 postur itu akan menjaga saya. Harusnya seperti itu. Tapi itu hanya orang-orang yang bermental baja sebetulnya yang seperti itu. Bagaimana caranya supaya yang 100 kekuatan itu bisa seperti itu, bisa tetap ada di diri kita? 1 berarti tetap menjaga marwah ini. Yang kedua, setiap 100 hari kita mikot, buat istilahnya mah. Paham mikot? Kunaon mikot di Mekah opal kudu katanim, kudu kabir ali, Pak enggak saya tuh wudu mah di dinya. Bisa dipahami rekan-rekan? Dalamun saya bisa protes, lamun saya bisa berdalih, nggak saya di imah wing tuh kudu di dia. Dari mah tanah nu batur, tanah adat ngaranna gimana nggak? Tapi karena harus di sini, saya ngebangun ini miliaran rupiah, saya ngebangun ini. Apa BEP gitu saya dari sekarang dari tempat ini? Enggak, demi Allah. Tapi rezeki saya mengalir dari hal yang lain, rekan-rekan saya. Daik mah sabulan kudu gaji 8 sampai ke 10 juta. Ai penghasilan 4 juta. Bisa kebayang. Eta teh mun alus. Tah ngomong goreng. Pan sabulan bisa kau. Benar enggak? Mau diguncang we ku gempa pas saya tadaul. Tapi rezeki saya dari hal yang lain mengalir lebih deras rekan-rekan sekalian. Tah eta hukumna universal consciousness teh. Tah eta hukumna saling keterkaitan. Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang lain akan mengalir pada diri kita. Jadi tong miskin dia mungkin ada mual miskin. Salila orang bisa ngajaga marwah ti luhur ka handap, ti handap ka luhur. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Clear ya? Ngawastu itu. Terus yang kedua balik lagi tadi. Yang menjadi tantangan di kita sekalian setelah ngawastu asa biasa we. Tidak merasa bahwa saya di belakang kita itu ada sesuatu. Matak panas mun urang Citengah mah. Mantri cenah tadi cenah aya nungguan tiluan di ditu. Padahal saya nggak bawa orang. Dimanapun seperti itu sok ya rekan-rekan sekalian, pernah nggak seperti itu? Pernah nggak saya hadir ke setiap mimpi rekan-rekan sekalian? Ingat gak hantu boh? Tapi datang benar nggak? Rekan-rekan sekalian juga seperti itu yang akan terjadi. Jika bahwa rekan-rekan sekalian merasa ketika Anda setelahnya diwastu, Anda pol kembali, berarti 1 orang plus 100 kekuatan di belakang Anda.
Harusnya seperti itu. Lain urusan jeung Gusmus. Tadilah kita bawa data lah bakal gitu. Tapi panaya bukti mah. Oke, ini masalah orang-orang yang bajra yang mempunyai keyakinan ini. Lain kudu yakin ka Gusmus da jelema loba goblok na Gusmus mah. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Oke. Jadi satu hal nih, bahwa kita itu tidak sendiri dimanapun kapanpun. Ngerasa nggak Anda ketika dalam kondisi yang sulit, berai otak terseutik dengan berai. Munasarak itu, rada gitu seetik. Udah langsung ajaib, benar nggak? Oh, mau benar. Apalagi kalau otaknya waras. Gimana seetik waras gitu? Sok aya solusi tuh. Da baheula mah kertas bekerum sih tuh. Dulu yang saya rasakan sebelum saya totalitas di ilmu ini. Rada waras diwaraskeun teh anger we. Tetap aja seperti itu gitu. Nah, itu bedanya. Sok rekan-rekan sekalian, pernah rekan-rekan sekalian belajar miastenia grafis gitu? Asa kakarang ada yang gitu. Tapi kenapa rekan-rekan sekalian bisa menangani ini gitu loh? Kan tidak semua orang seperti itu. Hanya orang-orang yang ajaib. Hanya orang-orang yang mau mendimensikan diri tadi. Orang yang tidak mau mendimensikan diri tidak akan pernah dikasih oleh Allah dimensi tersebut. Dan ngomong mata dibere, benar nggak? Nu hayang sok dibere mah. Bisa dipahami? Nu hayang ngadayekeun omongan Gusmus cenah dan teu hayang ngadayekeun menunutan. Contoh. Apa nubut tuh benar nggak? Allah akan selalu memberikan apa yang engkau butuhkan, bukan apa yang engkau inginkan. Kalau Anda membutuhkan dimensi, Anda yakin dimensi itu ada pada diri Anda, itulah yang akan terjadi pada Anda. Kenapa kudu aya heula cenah kitu jalanan ilmu ieu? Lamun ilmu, kalau ilmu ini nggak benar, diakuinya sama pemerintah. Bakalan. Mau bisa ndek modal yang mau bisa. Ribuan coba yang mengajukan keilmuan, benar nggak? Tapi ribuan bahkan jutaan juga yang ditolak karena tepuguh nasabna. Nasab jalur ilmunya nggak jelas. Kalau kita diakui nasabnya jelas nggak? Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Buktinya ada nggak? Caranya ada nggak? Jabar. Karena itu wajib. Oke, harus berkobar dulu nih rekan-rekan sekalian. Sehingga ketika Anda sudah meyakini bahwa kekuatan itu ada pada diri Anda, terus apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah 3 hal. Oke, setelahnya tadi sistem tulang nih ini teh. Kita jaga. Di situ juga jaga. Kan ini sistem tulang, benar? Susunan tulang belakang. Lamun teu kitu gengsot, naon spondyliosis cenah sekopang gitu. Cek Bang Iron macam eta skoliosis. Ya bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Bagaimana cara menguatkan organisasi ini supaya ini menjadi sebuah pergerakan yang maha dahsyat. Mari kita belajar dengan otot, benar nggak? Setelah kita meyakini tadi bahwa ketika kita belajar ilmu ini, apa yang akan kita dapatkan? Nih plusnya dari Allah. Tapi hudalil muttaqin. Bahkan hanya terlalu sedikit seperti iman goblok-goblok, nah sakit gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Ini masalah orang-orang bajra. Tidak akan pernah berlaku pada orang biasa bakalan pika modal oke. Bisa dipahami. Sok rada kasar masalahnya kudu kasar. Oke, supaya apa? Tertancap rekan-rekan sekalian ya. Bisa dipahami ya. Keyakinan apa kalau benar harus kita pupuk tersebut teknisnya seperti ini. Jadi hablum minallah wa hablum minal alam kejaga. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sehingga apa yang harus kita lakukan? Setelahnya kita menjaga marwah ini, urang oge di wastu, urang oge nggak jaga tadi aplikasi itu tadi mana? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan seperti hanya otot, ada kontraksi.
Nah, kontraksibilitas. Naon sih mengkerut. Tapi aya kekuatan tuh. Oke, makanya rekan-rekan sekalian, dikatakan nih di dalam kitab Nabawadatala, dikatakan handap asor, rendah hati. Majarkeun teh elehan rendah hati teh lain. Handap asor itu adalah selalu sopan tapi siap menghadapi tantangan. Benar nggak? Handap asor, kebayang tuh? Engkau handap tapi siap nyerang gitu loh. Paham nggak rekan-rekan sekalian? Kalau Anda ada tantangan kredit, ada tantangan piutang, ada tantangan pemajikan, ada tantangan salaki, ada tantangan anak, ada tantangan sekolot, hadapi rekan-rekan sekalian. Bisa dipahami nggak? Kalau Anda siap menghadapi, nah ada naiknya rekan terjadi. Dah kabur luluh manten, awas. Handap, ayah asor, lamun asor, surut asor, kan gitu. Handap asor. Ya, mengatakan menyawan gitu. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Jadi daripada bersama dengan apa yang terjadi, sopan. Kasaluhureun sopan, kasahanapeun sopan, kagigireun sopan, lain elehan kan? Bukan. Bukan berarti orang tersebut pengecut. Sopan itu bukan pengecut. Tapi sopan menang. Tapi asor, siap menerima tantangan berarti. Bisa dipahami? Nah, makanya lamun jelema kanu handap asor kieu pasti boga buana buni, pasti ajaib, pasti karomah, benar, pasti mauna, pasti ijabah, pasti berkah, cepat menjadi sebuah kebaikan. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian, jangan jadi pengecut. Allah itu tidak menciptakan gangguan, tantangan, dan cobaan melebihi kapasitas dari diri kita. Setan gusmus, setan gusmus. Mu, setan mu ngaranna. Aang lah setan aang atuh. Gusmus malaikat gusmus. Mu malaikat mu. Aang lah malaikat aang. Lamun urang aya 1000 masalah, maka Allah mempersiapkan 1001 jalan keluar. Tah eta aya leuwih lah wae. Jadi tetap bakal menang. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian, kunaon orang kudu 1000 hiji supaya aya jalan keluar ke kabeh. Gitu loh rekan-rekan sekalian, bisa dipahami. Jadi paham lo disebut handap asor teh rendah hati itu apa? Lain elehan. Di mana-mana elehan, nah bukan itu. Sopan tapi siap menerjang ketika ada yang menerjang. Begitu. Cepat ada mau bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Oke, bisa dipahami? Awas ya kita, aduh yang tulising ngalah gedai. Harapan hadapi rekan-rekan sekalian. Mau apa kudu kitu moal jaminan eta mah demi Allah. Kenapa kita terlalu berat, merasa berat dengan hal yang demikian? Karena tidak dihadapi oleh diri kita. Hadeku omong, goreng ku omong. Bisa dipahami handap asor di sini? Sopan tapi siap menerkam gitu. Satu tuh yang harus kita lakukan supaya dimensi ini bereaksi terhadap diri kita. Yang kedua, apa sifat yang kedua? Ekstensibilitas, memanjang. Kan gitu ya, terus kuat memanjang. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Makanya di dalam rekan-rekan sekalian kitab Nabawadatala dikatakan bahwa ekstensibilitas itu ya disebut juga dengan panjang lengkah. Apa panjang lengkah? Visioner, pembangkit semangat. Itu yang visional, wakana busro.
Orang teh labil, kita dalam kondisi labil, tapi karena kita ingin mauna karomah, ijabah dan berkah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan kudu panjang lengkap, visioner, membangkit semangat. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Membangkit semangat. Aya nu nanya misalkan kumaha di GMA kieu hanya cukup cenah keur dahar. Ada yang mendengar gak orang kalau gitu? Enggak lah. Yang harus kita lakukan visioner rekan-rekan sekalian. Bukan pemberi harapan palsu, bukan, tapi pembangkit semangat. Beda enggak? Pemberi harapan palsu itu kebayang enggak? Ini mah pembangkit semangat. Saya juga anu Allah tanya ke nana bisa berhasil, apalagi rekan-rekan sekalian, benar enggak? Dulu saja saya belum punya LSP. Saya belum punya perkumpulan raksasa satunya. Dulu saja belum ada WBTB. Ayo mengangkrang. Dia harus ngomong rekan-rekan sekalian. Benar nggak? Harusnya rekan-rekan sekalian lebih berhasil ya. Justru dihargaan ke pemerintah, dihargaan ke presiden, dihargaan ke jelma. Anda akan lebih bisa rekan-rekan sekalian. Itu visioner. Bisa dipahami. Awas harus jadi kalimat sakti. Banget lah nukia hoyong terang nulada. Tinggal lewat jabi. Oke, nukia wae bisa gitu. Kok mau negara ranteng tinggal rilis kieu tuh. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Oke, yang ketiga. Elastisitas. Oke, dalam bahasa Nabawa Datalanya itu adalah luas. Paham luas. Seseorang itu ketika orang itu sudah menemukan luasnya, maka orang tersebut akan menemukan nilai, harga, dan martabat. Makanya orang yang disebut luas itu adalah orang yang bisa menjaga sora, semu, sapagawena. Oke. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Ya. Jadi kalau orang tersebut sudah bisa menjaga sora, semu, sapagawena, maka orang tersebut akan selalu bernilai, berharga, bermartabat. Satu sora, intonasi suara, lamun penting tarikeun saeutik. Ya, bisa dipahami? Ya. Namun ayeuna misalkan keur ngamek atuh kudu buka gitu kan bisa ya. Bagaimana Anda bisa mengekspresikan diri Anda pada sesuatu kebaikan? Bisa dipahami? Ya. Sora, suara, semu, mimik muka dan gestu. Oke. Bisa dipahami ayeuna kalau Anda misalkan ke PJL, bajuna biasa-biasa jeung bajuna rapi beda enggak? Beda atuh. Pan kudu ngeunah dulu, harus enak terlihat. Oke, lamun teu ngeunah dulu kumaha? Sepas. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Clear ya? Semua itu sama dengan mimik muka dan gestu. Yang kedua itu sapagawena. Sapagawena itu adalah pekerjaan yang dilakukannya. Kita melakukan dengan serius. Atuh teka tinggal serius banget sih ya serius. Simpel sebetulnya ya. Simpel. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Clear sampai di sini. Jadi lamun orang hayang kuat, gagah, jeung bunga teh apa yang harus kita lakukan? Handap asor, panjang lengkah ya. Sakitu di pusat mana tuh? Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Enteng tuh. Tadi gerakannya enteng tuh. Tapi hanya sedikit orang yang mau menjaga gerakan itu. Sholat enteng tuh.
Gerakannya enteng tuh, tapi hanya sedikit orang yang mau mempertahankannya. Sarua, clear? Sakit ya, benar. Oke, ya rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan nih Anda membuat di almanak Anda nih. Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 8. Tanggal 8 kita sekarang memulai hidup baru, benar nggak? Kurang tes kadiri orang bener tuh sih aya dimensinya lamun orang geus ngalakukeun itu. Oke. Kurang protes ka Allah lamun teu kitu. Bener enggak? Oke. Teu wae nek dicacak geus mah sedih doa. Aya nu teurak mah. Oke, dipahami rekan-rekan sekalian. Tanggal 8 nih kita mulai peperangan baru, bener enggak? Kita mulai kehidupan baru yang lebih indah, lebih pantas, dan lebih luas. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Siap bunga aja gagah? Siap bunga aja gagah? Siap bunga aja gagah? Siap. Alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya ingatkan ya, nanti mumpung kesini silakan Anda untuk. Tapi tadi iya. Anda mau apa, sok siap ke itu gitu. Pastikan pada diri Anda sekarang atau besok dan di kemudian hari yang tidak lama itu pasti terjadi pada diri kita. Satu, yang kedua kita siap menjadi penyanjung ilmu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Siap rekan-rekan sekalian? Oke, mumpung kesini nanti ya rekan silakan untuk itu namanya. Yang paling penting saya ingatkan, ketika Anda 100 hari. Saya ingatkan kembali ya, ame uing tadi salah ke 100 hari sok sempatkan atuh Anda ya, sempatkan atuh bari ulin sambil bermain. Namun si hese nah kadieu we dalain karena tempat ieu, tapi orang mau mulai ilmu karena apa? Karena kita mau karomah, karena kita mau mauna, karena kita mau ijabah, karena kita mau berkah. Rekan-rekan sekalian, bisa dipahami? Selain ke tempat ini, mau nepi, ya. Oke, terima kasih ya rekan-rekan sekalian. Selamat bunga jendaga. Amin ya robbal alamin. Saya lihat semuanya wajahnya keberbinan. Saya yakin orang-orang yang di sini itu dengan hitungan hari itu akan memperoleh keajaiban. Amin. Terima kasih ya untuk semuanya. Terima kasih untuk segala loyalitasnya. Semoga Anda menjadi terdepan di dalam pembuktian. Amin. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini anu bareng sok. Luar biasa, nuhun Buya, nuhun Caah ya. Rekan-rekan sekalian, kita pastikan ya tanggal 8 ini adalah 0 km kita. Kita 0 km kita menuju kehidupan yang lebih baik. Rekan-rekan sekalian, ya kata penghujung bagi yang mau diwastu, bagi mau yang menyembuhkan dirinya, berarti kita akan langsung mandi ya rekan-rekan sekalian. Kita niatkan kita menjadi siap menjadi pembukti ilmu dan kita menjadi siap menyanjung ilmu kapanpun, dimanapun dan kapanpun. Kita siap rekan-rekan sekalian ya, kita siap menjadi pembukti ilmu, kita siap untuk menjadi penyanjung ilmu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Salam baca rekan-rekan sekalian. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas segala loyalitasnya. Terima kasih Impus Dikya. Terima kasih juga dari para tikor yang sudah menggiring rekan-rekan terbaiknya untuk hadir pada kesempatan ini. Dan ini adalah pembukaan ya. This is the beginner ya. Ini hanyalah permulaan. 2, 3, sampai 4 kali nanti ke depan kita rekan-rekan sekalian akan dijadikan berlian-berlian yang luar biasa. Begitu untuk acara sekarang kita akhiri dulu, dan bagi yang mau ngawastu dan pasti harus ngawastu, tidak ada pilihan lagi rekan-rekan sekalian ya, selain kita bersatu dengan alam, bersatu dengan ilmu untuk menjadi pembukti ilmu yang hakiki. Kita akhiri dulu pertemuan malam sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.